Dipersembahkan oleh, didukung oleh dari Sabang sampai Merauke, ada semangat, ceria, kehangatan. Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari Januari, Indonesia seleraku. Katanya diabetesol buat orang tua. Faktanya umur 30-an bisa kena diabetes juga loh. Jadi kenapa harus nunggu tua? Malu itu kalau anak istri gak kurus karena diabetes. Diabetesol dengan Vita Digesponya bantu jaga kadar gula darah. Terapkan pola makan 3G dan lengkapi dengan diabetesol. Ayo Indonesia, lawan diabetes sekarang. Pilihan nomor 1, diabetes. berubah yang biasa menjadi luar biasa. Lagi panas banget. Luwak white coffee ice. Seger. Berasa seru banget. Luwak white coffee ice. Pengen nasi banget. Luwak white coffee ice. So refreshing. Makin romantis. Luwak white coffee ice. Seger, aman diminum. The real white coffee. Pulang dari Jawa ya? Tambah gendut ya? Kerjaannya kuliner terus. Anak saya juga bilang, manis-manis nanti diabetes tuh. Manisnya dikontrol dong, Jeng. Pakai yang ini, sama manisnya. Terkontrol gula darahnya. Manis bebas khawatir biar lebih slim. Decolit memberikan kualitas warna yang sebenarnya. Warna yang cerah dan tahan lama membuat dinding Anda menjadi hidup. Berikan warna terbaik untuk hasil yang lebih baik. Decolit, paling cerah, paling nyata. Indonesia melahirkan beragam Sirup kurnia untuk Indonesia. Saya melihat Indonesia sebagai suatu janji. Budaya Indonesia amat majemuk dan justru dalam kemajemukan bersatu membangun bersama 71 tahun membuktikan bahwa persatuan itu kokoh. Kita mau bersama-sama membangun bangsa menjadi sejahtera, manusiawi, adil, dan maju. Melihat Indonesia setiap Jumat jam 10:30 malam. Dipersembahkan oleh, didukung oleh eksklusif, lanjutan dari Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Nah, sebelum saya akan berbincang dengan tiga narasumber yang sudah dari tadi petang sudah bersama kita, saya akan mengajak Anda untuk bergabung terlebih dahulu bersama dengan Rifai Pamone yang saat ini sudah bersama dengan Anies Baswedan. Rifai. Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta masih terus berlanjut, Rory, dan saat ini saya bersama dengan salah satu kandidat nomor urut 3 yang baru saja usai berdebat, Anies Baswedan. Bang Anies, selamat terlebih dahulu, 2 jam terlewati. Pendapat Anda dengan mekanisme dan metode debat malam hari ini yang dilakukan oleh Mata Najwa dan metode itu berbeda tentunya dengan yang dilakukan oleh KPUD DKI Jakarta. Pendapat Anda?
Alhamdulillah saya senang sekali debat tadi berjalan baik dan formatnya memang lebih memungkinkan terjadi perbincangan. Ada dialog, ada tema, kemudian ada pertanyaan dan ada dialog. Sehingga bagi kami yang berada di depan, kami punya kesempatan untuk menunjukkan perbedaannya. Ketika misalnya Pak Basuki menyampaikan, saya bisa tunjukkan ini bedanya. Kenapa? Karena satu tema didiskusikan hingga tuntas. Cara seperti ini justru insya Allah bisa memudahkan bagi warga untuk melihat perbedaannya. Dan yang tidak kalah penting, sebenarnya ini faktor komunikasi juga. Pemimpin itu bukan hanya memberikan perintah, tapi pemimpin itu juga harus merangkul. Dan saya rasa format seperti ini itu penting untuk bisa menunjukkan. Kadang-kadang emosi diuji, muncul kata-kata yang tidak perlu, muncul kata-kata sopan atau tidak, tudingan atau tidak. Karena ini kemudian menjadi salah satu cara, misalnya ketika ditunjukkan kelemahan program, bagaimana menunjukkan sebaliknya, atau malah justru marah dan mengatakan itu bohong misalnya. Jadi ini sebenarnya salah satu cara, bukan hanya aspek program, tapi aspek stabilitas emosi, stabilitas dalam mengungkapkan gagasan. Bang Anies, berarti Anda melihat objektivitas diuji dan di sini juga subjektivitas terlihat, begitu. Pendapat Anda dan juga kebijakan Anda terlihat memang begitu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kandidat nomor urut 2. Seoptimis apa Anda dengan upaya realisasinya nanti apabila Anda menjadi gubernur? Insya Allah optimis. Saya memimpin di Kementerian Pendidikan di periode yang sama. Pak Ahok memimpin 2 tahun, saya memimpin juga 2 tahun. Apa yang terjadi? Di periode itu dari 100% rencana, 94% terlaksana. Dan salah satu kementerian paling tinggi realisasinya dari rencana program. Sementara Jakarta termasuk provinsi realisasi paling rendah di antara provinsi-provinsi lain. Artinya apa? Kami hari ini memang belum menjadi gubernur. Kami tunjukkan rencana kita, kepemimpinan efektif kita hadirkan, sambil kita tunjukkan, ini loh track recordnya kemarin. Sehingga bagi warga Jakarta yang sekarang kami tawarkan adalah 2. Satu adalah pengalaman, Pak Basuki juga punya pengalaman. Yang kedua kebaruan. Nah ini yang tidak ada, kami coba tawarkan kebaruan. Bang Anies, waktu kita sangat singkat. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami di sini. Saya kembalikan kepada Rodia Syarif. Terima kasih Rifai. Pemirsa, di samping saya sudah ada 3 narasumber. Ada Yunarto Wijaya, pengamat politik, Mas Yun, selamat malam. Terima kasih masih bersama kami. Ada juga jurnalis senior Don Bosco Selamun, Bang Don, selamat malam. Jayadi Hanan, pengamat politik, Mas Jai, selamat malam. Saya akan ke Mas Yunarto terlebih dahulu. Tadi kita sudah melihat 2 jam lebih ya debat antara Anies melawan Ahok. Ada terkait dengan program-program yang serupa tapi tak sama. Begitu ada juga gaya kepemimpinan dan juga cara berkomunikasi. Menurut Anda siapa yang menang? Waduh, pertanyaan berat sekali. Pertama begini, saya harus mengatakan yang menang adalah Najwa Shihab dan Metro TV. Bukan karena sedang bicara Metro TV. Ini adalah debat terbaik sepanjang saya melihat bagaimana pilkada terjadi tahun 2005. Lebih baik daripada yang diselenggarakan KPU. Jauh sekali. Ini pendalaman. Kita bisa melihat betul-betul bukan hanya penajaman program, penajaman visi misi yang sebetulnya itu ditarget oleh KPU ketika melakukan debat. Tapi juga kita bisa melihat secara jelas bagaimana sisi emosi, bagaimana sisi penampilan, bagaimana cara menjawab, bagaimana penguasaan yang bukan dihafal. Yang ini menurut saya baru pernah dilakukan pertama kali dalam sejarah pilkada. Saya ubah pertanyaan saya, Mas Jadi. Karena Anda tidak menjawab pertanyaan saya, maknanya siapa yang paling bisa kemudian menjelaskan secara rigid, secara real, dan juga itu akan menjadi doable program-program di antara kedua kandidat ini? Saya objektif. Saya mengatakan kalau pertanyaan menang siapa, debat pertama menang Ahok setelah segmen 3. Segmen 1, 2 dikasih oleh Anies. Debat kedua itu mutlak menang Ahok. Debat ketiga itu berimbang antara Anies dengan Ahok. Debat kali ini saya harus mengatakan Ahok menang cukup telak. Karena apa? Karena sebetulnya secara penguasaan tidak ada yang baru. Kedua-duanya menguasai materi dengan konsep yang berbeda masing-masing. Saya agak kaget dalam konteks penguasaan emosi yang agak berbeda. Ketika kita berbicara debat ke-1, ke-2, ke-3, orang selalu mengatakan titik lemah Ahok mungkin akan ada di
pembawaannya yang kadangkala emosional dan reaktif. Dalam konteks debat kali ini saya melihat agresivitas dan Anies itu terbawa pada kesibukan untuk berbicara mengenai program Ahok, bukan berbicara mengenai programnya. Dan Ahok kali ini saya melihat dengan diserang sedemikian rupa masih bisa masuk ke dalam program-program yang diutarakan. Setuju Bang Don, yang unggul Ahok kali ini. Untuk beberapa hal saya melihat justru kesempatan ini Ahok menjelaskan berdasarkan follow up diskusi dengan Anies. Jadi ini adalah kesempatan bagi Ahok untuk menjelaskan sesuatu lebih detail sebetulnya. Apakah kemudian itu dimenangkan oleh Ahok atau bukan, saya tidak bisa melakukan judgement tentang itu. Cuman saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya debat ini bisa akhirnya betul-betul lebih substansial, lebih bisa dirasakan oleh publik, dan publik bisa melihat perbedaan walaupun untuk beberapa hal perbedaan itu sangat sedikit. Misalnya kalau kita bicara KJP, kalau kita bicara kartu lansia, kalau kita bicara integrasi angkutan, sebetulnya tipis-tipis saja perbedaan itu dalam detail. Jadi sebetulnya kalau dilihat misalnya Ahok sudah jalankan itu, Anies akan mengatakan ada sesuatu yang baru. Tetapi kan penonton juga sudah tahu mana yang baru dan mana yang sudah dijalankan. Yang kedua, saya ingin menyampaikan bahwa debat ini juga menarik, karena saya tadinya menduga jangan-jangan ada soal SARA di dalamnya. Ternyata semua berlangsung lebih rasional, dalam pengertian tidak masuk sampai jauh seperti yang kemudian saya pikirkan. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan, menurut saya ada dua hal yang menarik perhatian saya. Pertanyaan Najwa tentang kekaguman Anies terhadap kepemimpinan Soeharto. Ini pertanyaan yang menurut saya menjadi sangat menarik, karena selama ini kan ada cerita kalau ada keluarga cendana di belakang Pak Anies, kira-kira begitu. Jawabannya adalah Anies memuji ketenangan Pak Harto dalam mengambil keputusan. Beda dalam posisi yang sama, Ahok mengatakan kehebatan Pak Harto itu dalam menjaga kestabilan harga sembako. Jadi itu ada dua, bukan soal ketenangan, tapi ini dua posisi yang berbeda, karena ada cerita Anies di belakangnya ada keluarga cendana, sementara Ahok tidak. Lalu kemudian yang menarik untuk saya, sebetulnya menjadi sangat menarik untuk saya adalah soal keteguhan Pak Anies untuk mengatakan DP rumah 0%. Jadi ini pertentangan antara rumah tapak dan rumah susun, yang menurut saya penonton bisa tahu mana yang masuk di akal. Kalau lihat perdebatan itu, orang akan tahu mana sebetulnya rencana yang masuk di akal, mana yang sebetulnya rencana. Walaupun Anies mengatakan yang sulit selama ini adalah DP-nya, sehingga dia akan mengajukan program untuk membantu orang. Cerita Ahok itu adalah mengatakan, oke, kalau rumah tapak tanahnya dari mana? Kira-kira begitulah. Karena kemudian Anies mengatakan itu coba aja cari di website, banyak orang bisa transaksi rumah yang bisa lebih murah. Ini kan cerita yang menurut saya berlawanan dengan kecenderungan seluruh kota di dunia yang ingin membangun secara vertikal. Ini menjadi menarik, yang penonton bisa pegang. Bagaimana sih kebenaran dari gagasan-gagasan awal ini? Kalau Mas Toto tadi mengatakan Ahok yang menang, Bang Don abstain, Mas Jayadi nanti pendapatnya seperti apa? Kita akan jeda terlebih dahulu sesaat lagi. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dari Sabang sampai Merauke, ada semangat ceria kehangatan. Indomie seleraku, Indomie dari Nagari, Indonesia seleraku. mobil kesayangan Anda siap digunakan setiap pagi. Karena itu rawatlah dengan Castrol Magnatek. Molekul pintarnya melekat pada mesin Anda, melindungi setiap mesin dihidupkan. Mobil kesayangan layak mendapatkan Castrol Magnatek.
Haji Samsu. Yes! Wow, Vegan Memory Hyper cepet banget. Vegan Hyper Series tahan direbus berjam-jam dalam suhu 100 derajat Celcius. Dan tetap berfungsi dengan baik. Happy anniversary Papa Mama. Vegan Memory Lifetime Warranty. Aduh bro, mau beli mobil baru, jual yang lama, harganya jatuh. Makanya datang ke Nissan Trade-in Festival, dijamin mobil merek apa aja dihargai sampai 10 juta rupiah, lebih tinggi dari harga pasar. Berubah yang biasa menjadi luar biasa. Untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Indonesia, 101 provinsi, kabupaten dan kota mencari pemimpin secara bersama-sama. Kami melaporkan kesiapan dan persiapan Pilkada serentak 2017 dan mengenalkan Anda calon-calon pemimpin daerah di Indonesia. Ketahui lebih untuk memilih dalam Buletin Pilkada setiap Senin sampai Jumat live jam 4:30 sore. Itu temen gue, namanya Atrey. Dia tuh art enthusiast. Keren kan? Buat gue, dia itu style new generation. Gigi Mile. Oppo F1s, selfie expert. Saksikan program-program selanjutnya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Saya sekarang akan kembali ke Mas Jayadi. Mas Jai, siapa yang menang tadi debat menurut Anda? Ya agak sulit ya menentukannya. Tapi saya setuju tadi. Saya merasa agak sulit. Ya. Tapi saya kira saya setuju dengan dua panelis, bukan panelis ya, komentator ya tadi, bahwa memang ini salah satu debat yang secara substantif memang patut untuk dilanjutkan. Bagus sekali. Kalau kita lihat dari segi delivery, dari segi proses, lagi substansi, saya kira dua orang ini secara umum seimbang. Ya, dari segi delivery-nya, bagaimana mereka mendelivery apa yang mereka ingin sampaikan, proses tadi bagaimana mereka mengikuti, lalu substansi, artinya mereka berbicara hal-hal yang memang substantif. Tapi program yang paling masuk akal, doable, real, yang mana? Nah, nanti itu berkaitan dengan fact checks. Cek fakta. Nah, memang cek fakta itu yang diperlukan sebetulnya untuk melihat yang mana yang lebih doable dan tidak gitu. Misalnya, apakah betul misalnya seperti yang sampaikan Bang Don bahwa yang DP 0% itu tidak bisa? Apakah misalnya betul bahwa program OKOC itu memang memiliki perbedaan yang betul-betul substantif dengan yang lain dan sebagainya. Itu terkait dengan fact checks. Karena itu kita perlu waktu lebih jauh untuk melihat siapa yang Anda abstain juga, Mas. Siapa yang menang. Dua-duanya punya high point dan low point. Punya high Mas point. Jai, saya harus potong dulu ini. Kita akan bergabung dengan Andi yang akan mewawancarai Basuki Cahayapurnama. Andi nih. Saya sudah bersama dengan Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok, kalau tadi Anda melihat diri Anda sendiri, bagaimana? Puas atau tidak dengan penampilan malam hari ini? Well, saya sih senang aja bisa menjawab semua gitu kan. Kami kan ibarat gini loh. Kita kan gelas kosong di Jakarta. Pelayanan kacau balau, kesehatan kacau balau. Lalu kami mulai ngisi. Sekarang jadi setengah gelas. Nah, kalau penantang kan selalu mengomong setengah gelas yang nggak penuh gitu loh. Harusnya dia mesti melihat dulu gelasnya kosong, sekarang sudah melampaui setengah. Makanya dengan adanya ini kita menjelaskan, jadi orang bisa melihat ini udah mau penuh nih. Kasih kami kesempatan
5 tahun lagi ya kita akan isi penuh gelas ini. Dulu kamu mana bisa layanin PTSP, KTP dengan mudah. Mana kamu bisa lihat sungai-sungai gitu bersih. Kamu mana bisa lihat anak-anak sekolah semua punya tas yang baik, sepatu yang baik. Kamu mana bisa lihat orang-orang sakit tinggal masuk ke rumah sakit. Dulu pegawai-pegawai mesti minjem duit sama perusahaan. Nah, dia kalau sudah setengah, tinggal di rumah sakit ditambah. Apalagi palliative care, ada apartemen. Nah, itu kita lagi kerjakan. Makanya saya senang melalui kesempatan ini masyarakat yang menonton kan bisa lihat rencana kami 5 tahun ke depan itu apa, yang udah kami kerjakan apa, 5 tahun ke depan apa. Itu aja sih. Pak Ahok, tapi tadi saya lihat Bapak tuh terkontrol sekali, nggak kepancing emosinya, bahkan cenderung kayaknya kok agak lemes gitu. Benar nggak sih ini, Pak? Ya kan sekarang udah Basuki kan, Matur Nuwun, Sugeng Dalu gitu kan. Jadi lebih tenang begitu. Ya, kita belajar banyak hal yang baik dari bahasa Jawa ya. Yang ngomong juga lebih pelan, lebih baik. Nah, saya belajar itu aja sih. Ya. Tapi kepancingnya apa tadi emosinya? Enggak juga sih. Saya sekarang kan banyak ditantang loh tadi dengan data-data, kemudian fakta-fakta di lapangan. Saya diam aja lah. Saya kira orang juga bisa mendengar, melihat apa yang kami lakukan. Ya kan, ya saya jelasin aja lah. Nama juga ngadu program kok. Kalau cuma mancing-mancing aku udah kebal lah. Aku kan memang selalu disalahin lah. Udah belajar banyak sih. Baik Bapak, jadi kalau nanti dengan ada debat KPU pada April nanti, kira-kira apa yang akan ditonjolkan lagi oleh Pak Ahok di sana? Ya tergantung tema lah, kita udah kerjain, bukan soal tonjolin apa aja. Kita bisa cerita A sampai Z. Karena kan kita bukan akan. Kalau akan kan dari 0. Kami kan udah startnya udah di 60, tinggal ke 100. Jadi ya, kami tinggal sampaikan aja apa adanya gitu loh. Baik, Pak Basuki, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di sini. Terima kasih dan cepat sembuh Bapak sakit giginya. Rory, kembali ke Anda. Terima kasih Anda. Saya akan ke Mas Jaya lagi. Tadi kita sudah lihat program yang serupa tapi tak sama. Tapi mungkin ada perbedaan strategi di antara keduanya. Menurut Anda apa bedanya, Mas? Iya, saya kira strategi keduanya mengeksekusi strategi yang tampak berbeda di mata saya ya. Pertama, Anies Baswedan itu tampak lebih banyak berbicara untuk meyakinkan pendukungnya. Mungkin dia sudah membaca data-data yang dia miliki bahwa terutama para pemilih dari paslon nomor 1 kemarin. Jadi bukan menyasar undecided voters, tapi pendukung. Dia tampaknya mencoba meyakinkan pendukungnya, closing the deal istilahnya ya. Karena itu dia menggunakan bahasa-bahasa yang memang lebih keras, lebih menyerang kepada petahana, namanya Pak Ahok, dan itu kemudian memang yang menjadi semacam bahasa yang lebih cocok dikomunikasikan kepada para pendukung utama dari Pak Anies Baswedan. Itu tampaknya yang dipakai. Sementara di sisi lain Pak Ahok lebih banyak, kalau kita lihat pertama dia mencoba menjaga emosinya setenang mungkin. Meskipun Pak Anies menggunakan strategi untuk memancing itu ya, kan banyak sekali serangan yang dilakukan, tapi dia mencoba untuk tidak terpancing dan tampaknya cukup berhasil. Yang kedua adalah dia mencoba meyakinkan bahwa dia juga bisa seperti Anies yang lebih santun berbicara, lebih damai dalam menyampaikan sesuatu, lebih komunikatif begitu. Nah, ini tampaknya dia ingin menyasar para undecided voters yang masih ragu-ragu kepada dia karena faktor-faktor personality tadi. Itu saya kira strategi yang dipakai kedua ini yang tampaknya cukup berbeda. Tadi ada yang menarik pertanyaan dari Najwa Shihab terkait dengan cara berkomunikasi masing-masing kandidat. Kita simak lebih dahulu cuplikan dari debat tadi. Di sini ada problem utama. Beliau tidak bisa membedakan antara merangkul dan menegakkan hukum. Merangkul semua itu adalah bicara tentang bagaimana seluruh warga dijangkau. Atas, bawah, kanan, kiri, semuanya bisa dijangkau. Gubernurnya nggak hanya bicara dengan sekelompok orang, tapi pada semuanya. Menegakkan hukum, ya pada siapa saja harus ditegakkan. Jangan keliru, kalau itu namanya dicampur nanti. Ketika kita bicara menegakkan hukum, tegakkan aturan.
tetapi dengan siapapun bisa merangkul, bisa menggerakkan. Saya beri contoh, ketika kita melakukan program-program yang belum tentu disetujui, maka gubernur datang, bicara, bisa dialog, sehingga menurun ke bawah. Di jajaran birokrasi, mereka pun melihat, oh begini ya, kalau gubernurnya tidak berdialog dengan yang di bawah, ya yang di bawahnya pun gak akan melakukan. Jadi kepemimpinan itu hadir, memberikan contoh dalam artian perbuatan. Baik. Saya komunikasi saya baik kok, orang juga bisa lihatin mulut saya ngomongnya pas kok, semua pas. Yang jadi masalah itu sebetulnya, misalnya gitu, saya sama oknum mau main nyolong duit gitu ya, saya komunikasi baik kok, tapi dia mau nyolong, saya nggak mau nyolong gimana? Masa saya masih kompromi? Jadi saya kira mimpin Jakarta, kita lempeng-lempeng aja lah. Kalau memang orang yang nggak mau ikut sejalan, kata ya tinggal aja lah di belakang. Yang penting itu tujuannya sama. Kalau Anies berangkul semua, kalau Ahok galak tegas, yang mau nyolong ya tegas begitu. Nanti kita akan bahas sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dari Sabang sampai Merauke, ada semangat, ceria, kehangatan. Indomie seleraku, Indomie dari daerahku, Indonesia seleraku. Itu temen gue, namanya Atrey. Dia tuh art enthusiast. Keren kan? Buat gue, dia itu style new generation. Gigi Mile. Bantuan Traveloka nih. Kendala check-in hotel. Untungnya pakai Traveloka. Tekan tombol bantuan untuk layanan 24 jam. Silakan Pak, kuncinya. Traveloka dulu. Nyaman di hotel kemudian. Dengan ketepatan, ciptakan kepuasan yang luar biasa. Signature by Gudang Garam. Aduh bro, mau beli mobil baru, jual yang lama, harganya jatuh. Makanya datang ke Nissan Trade-in Festival, dijamin mobil merek apa aja dihargai sampai 10 juta rupiah, lebih tinggi dari harga pasar. Berubah yang biasa menjadi luar biasa. Setiap saat kami menjalani aktivitas profesional. Hari-hari kami adalah hari-hari dinamis demi mempersembahkan informasi dengan penuh optimis. Bergabunglah bersama kami, program berbahasa Mandarin pertama di Indonesia. Bergegaslah menjadi bagian dari kami. Metro Xinhua. Sirup kurnia untuk Indonesia. Hijau kelapanya, Nissin biskuitnya. Nissin biskuit kelapa hijau, gurih, legit, enaknya, ngumpul jadi satu. Oppo F1s, selfie expert. Saksikan program-program selanjutnya.
dipersembahkan oleh, didukung oleh kita sampai di pendekatan cara berkomunikasi. Kalau Mas Anies merangkul semua, kalau Pak Ahok galak tegas, kalau mau maling ya tegas begitu. Nah, dua kutub ini apa yang bisa Anda beri perspektif, Mas? Kalau hanya berhenti pada perspektif mengenai komunikasi, saya pikir tidak substansial juga. Tetapi yang menarik adalah bagaimana karakter yang kemudian membentuk cara berkomunikasi, tidak berhenti sampai di situ, tapi kemudian juga membentuk bagaimana pilihan mereka terhadap kebijakan. Contoh tadi kita bisa lihat bagaimana perbedaan jelas KJP dan KJP Plus. Ahok mengatakan ketika Anda ingin bersekolah, kami akan berikan subsidi, kita akan berikan program lain ketika Anda tidak bersekolah. Anies cenderung ingin merangkul semuanya termasuk yang putus sekolah. Ketika bicara integrasi transportasi, Anies mengatakan semua termasuk angkot akan dirangkul. Ahok berbicara bagaimana kemudian mengembangkan transportasi massal yang layak sehingga kemudian angkot Metro Mini, Mikrolet mau tidak mau nanti akan diremajakan dan kemudian akan menuju ke bis kecil dan bis sedang misalnya. Artinya cara komunikasi ini tidak hanya batas komunikasi tapi juga actionnya. Iya, harus dikatakan bahwa memang ini tipikal pemimpinnya agak berbeda dan karakternya agak mirip dengan ceplas-ceplos dan kemudian ingin merangkul. Ahok cenderung menghadapi sebuah resiko tidak disukai oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan. Anies lebih bisa diterima. Tetapi mungkin oleh orang yang melihat dari luar, apa yang dilakukan oleh Ahok ini cenderung lebih holistik dan kemudian bisa terlihat jangka panjang. Anies menghadapi resiko dalam konteks jangka panjang. Nanti saya akan minta pendapat Bang Do, namun saya harus bergabung terlebih dahulu dengan Andini Effendi yang sudah bersama dengan Najwa Shihab. Andini. Saya sudah bersama dengan Mbak Najwa. Kalau tadi, apakah show malam hari ini itu live up to your expectation? Memang kan sejak awal kita merancang formatnya sedemikian rupa sehingga memungkinkan kedua kandidat bisa saling menanggapi secara langsung topik-topik yang dibahas dan mudah-mudahan itu juga yang bisa didapatkan oleh pemirsa dari menyaksikan debat tadi. Pertanyaan yang dibahas juga kami usahakan betul-betul spesifik sehingga komparasi programnya bisa terlihat dengan jelas. Jadi debatnya betul-betul bisa terjadi dan fungsi saya sebagai moderator juga bisa mengatur jalannya lalu lintas perdebatan dan kalau memang perlu menajamkan kemudian saya masuk menajamkan. Jadi memang formatnya sudah kita atur sedemikian rupa dan mudah-mudahan manfaat bisa didapatkan maksimal dari pemirsa sehingga mereka bisa membandingkan, bukan hanya membandingkan program tapi juga membandingkan bagaimana gaya penyampaian, bagaimana style masing-masing sehingga sudah lebih mantap pilihannya untuk siapapun yang nanti mau akan dipilih tanggal 19 April. Dari debat-debat sebelumnya, kemudian Mbak Nana juga kenal sama kedua profil ini gitu begitu dekat. Tadi ada yang berbeda atau enggak dalam penampilan masing-masing calon pada malam hari ini? Kayaknya enggak ya, saya memang udah beberapa kali mewawancara keduanya dalam kapasitas yang berbeda-beda, mempertemukan dalam forum yang berbeda-beda juga sudah sering, tapi memang ini kali pertama bertemu adu gagasan pasca putaran pertama dan saya sih melihat ya memang Pak Basuki gayanya seperti itu, stylenya selama ini seperti itu, Pak Anies juga dengan gayanya seperti itu, stylenya selama ini seperti itu. Jadi memang keduanya menurut saya menjadi dirinya masing-masing dan mana dari karakter keduanya yang paling memikat hati Anda yang menonton itu terserah Anda. Baik, Najwa Shihab, terima kasih. Rory, kembali ke Anda. Andini, terima kasih dan pemirsa, saat ini saya sudah berada bersama dengan Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Rustika Herlambang. Mbak Rustika, kita akan membahas terkait dengan media online, terkait dengan masing-masing individu dari dua calon ini. Kita akan lihat bersama-sama grafiknya. Ya, kalau tadi kita bicara soal pilkada, sekarang kita baca kandidat-kandidatnya. Gitu. Oke. Nah, ini adalah isu yang terjadi di media online. Kita lihat merah adalah Ahok Jarot, orange adalah Anies Sandi, dan kalau kita lihat ada tren menuju Anies Sandi semakin hari semakin tinggi. Oke, ini kalau di media online. Kita ini apa juga, isinya? Sebentar, merah adalah Ahok. Merah Jarot, adalah Ahok, orange adalah Anies Sandi. Anies Sandi. Jadi kalau kita bisa buka itu share of voice-nya di area nanti akan terlihat bahwa tren Anies Sandi itu sedang meningkat tajam. Itu kalau di media online. Kita pasti pengen tahu kalau di media sosial seperti apa. Pemberitaan di media online, Anies Sandi juga meningkat. Kita akan lihat di media sosial seperti apa. Ini adalah bicara tentang media sosial. Merah tetap juga Ahok Jarot, orange adalah Anies Sandi, dan kita juga melihat bahwa
tren ke Anies Sandi cukup ketat. Jadi kalau saya katakan putaran DKI 2 itu betul-betul sengit dan Ini ketat. menarik. Ini artinya di media sosial 2 bulan yang lalu Anies Sandi hanya dibicarakan sebesar ini, kemudian bertambah terus sampai 6 bulan berikutnya, 3 bulan yang lalu, 30 hari yang lalu sampai 7 hari terakhir ini Anies Sandi sebesar ini. Ini artinya pembahasan di media sosial meningkat cukup tinggi. Coba kita drastis. buka di grafik di area. Nanti kita lihat bagaimana tren itu meningkat tajam. Oke. Nah, ini adalah tadi kan di media sosial. Media sosial itu kan benar-benar tidak bisa kita kontrol karena semua orang bisa menyampaikan aspirasinya. Satu hal yang menarik terkait dengan media sosial dan 2 kandidat adalah adanya perubahan emosi atau reaksi netizen terhadap pasangan terutama Anies Sandi. Ahok Jarot itu memang dari awal dia adalah tokoh yang kontroversial. Maka kita lihat dalam 1 bulan terakhir kita lihat bahwa bentuk ekspresi kita ke grafik teman-teman. Kita ke grafik sebelumnya terlebih dahulu. Nah, ini bentuknya sama. Bentuk ini tidak pernah terjadi dalam waktu 3 bulan terakhir dan 2 bulan terakhir. Ini kan dia memiliki karakter yang sama, netizen terhadap Ahok Jarot dan netizen terhadap Anies Sandi itu memiliki, mereka juga ada marahnya, mereka juga ada siap-siapnya, ada joy-nya agak kecil, trust-nya tinggi, tapi bentuknya ini sama. Bentuknya sama, yang beda adalah jumlahnya kali ya. Untuk trust Ahok Jarot 50.000, betul. Walaupun bentuknya sama untuk Anies Sandi 26.000. Tapi ini menunjukkan bagaimana reaksi netizen terhadap 2 kandidat ini sama. Jadi sekarang kalau dulu Anies Sandi itu hanya 2 emosi terbesar, trust dan anticipation. Tapi dalam 1 bulan terakhir itu tiba-tiba berubah gitu loh. Oke, Mbak Rustika, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Saya harus mengakhiri karena waktu tersingkat sekali. Terima kasih atas waktunya, Mbak Rustika. Kalau misalnya Bang Don, tadi emosi dari pemirsa sama antara trust, anticipation, kemudian disgust dan lain sebagainya. Kemudian apa tuh yang membedakan keduanya? Kalau tadi Mas Toto mengatakan cara berkomunikasi yang diartikulasikan ke cara pendekatan dalam kebijakan. Anda melihat hal yang sama? Ya, ini kan pertarungan 2 personality yang berbeda. Yang berbeda dan mereka sudah mengaku terus terang. Karena ketika Najwa menanyakan kepemimpinannya, Ahok kan sudah menjawab, saya itu ya harus jadi model, ya bersih, jujur, transparan, profesional. Seperti kata Rory tadi, korupsi bebas, kira-kira gitulah. Pokoknya tidak akan ada kompromi. Bedanya adalah cara Ahok mengatakannya sekarang lebih tenang dibandingkan dengan mengatakan itu di tempat-tempat yang lain. Kalau Anies mengatakan kepemimpinan itu adalah kepemimpinan yang efektif, berkomunikasi dengan baik, merangkul semua, dan keteladanan. Ini 2 posisi yang berbeda. Tadi Mas Toto mengatakan ini 2 personality, lalu kemudian mereka terjemahkan dalam kebijakan, lalu kemungkinan ini kan soal eksekusi kan kita belum tahu. Ahok kita semua sudah tahu kira-kira gitu. Kalau lihat semua ini kan kalau lihat tadi ada persamaan itu, menurut saya karena 2 personality yang berbeda, tentu responnya kira-kira begini. Mereka yang sudah memilih Anies, dia akan ada di situ posisinya. Yang sudah menetapkan Ahok, posisinya akan ada di sana. Jadi ini mungkin tidak akan mengubah terlalu banyak. Oke, nanti kita akan melanjutkan dan membahas sifat kepemimpinan Pak Soeharto yang dipelajari oleh 2 kandidat ini. Kita akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh, didukung oleh dengan ketepatan ciptakan kepuasan luar biasa. Signature by Gudang Garam. Beautiful design, beautiful picture with high dynamic range. Polytron 4K Smart Ultra HD. Beauty in every detail. Polytron.
asli, kan kental pilihan. Baladonya mantap, siap santap. Enaknya asli, manjakan seleramu. Indomie Reuni telur balado, milik Reuni. Hijau kelavanya, Nissin biskuitnya. Nissin biskuit kelapa hijau, gurih, legit, enaknya ngumpul jadi satu. Dipersembahkan oleh, didukung oleh Presiden Soeharto. Kita bisa melihat seorang figur yang stabil, tidak emosional, bisa memetakan masalah lalu melakukan langkah-langkah termasuk merekrut mereka-mereka yang pakar. Bisa jadi kita setuju atau tidak setuju dengan kebijakannya, tapi pendekatannya adalah pendekatan seorang yang sangat stabil. Lakukan di Jakarta sekarang, menyontoh Pak Harto. Ketika dagang di Cipinang mulai numpuk beras, saya bilang, aku punya stok 250.000 ton loh. Kalau kan numpuk pakai hutang bank, selesai kalian. Terus saya kasih 300 miliar nih pada food station Cipinang. Baik, Pak. Nah, itu yang kita lakukan. Mari saya katakan, sembako ini kita dipelajari, mari kita extend. Baik, soal sifat kepemimpinan yang Mas Anies mengatakan stabil, kestabilan, sementara Ahok lebih menyasar pada kestabilan harga yang bisa dikontrol pada waktu Pak Harto. Anda melihat perbedaan apa ini dari dua pernyataan? Saya melihat Pak Anies mengambil strategi yang agak riski dalam menjawab pertanyaan ini, agak beresiko ya. Sebetulnya tujuan dia adalah menggunakan kasus Pak Harto untuk menyerang petahana, menyerang Ahok. Jadi maka dia mengambil posisi melihat kestabilan emosi, kestabilan kepemimpinan dari itu untuk dibalikan menyerang kepada petahana Ahok. Tetapi resiko dari strategi ini adalah bisa saja dia mengalienasi sejumlah pendukung yang selama ini kurang respect kepada masa Soeharto gitu. Meskipun pada saat yang sama bisa saja dia memperoleh tambahan dukungan dari orang-orang Golkar yang selama ini memang pendukung Ahok tapi kemudian lebih mengidolakan Soeharto, bisa seperti itu. Jadi strategi ini membuat dia seolah-olah punya personal connection secara emosional kepada Soeharto. Itu yang agak riski, saya kira. Meskipun maksudnya kita tahu, memang strategi utama kan menyerang Ahok. Nah, tetapi Ahok mencoba menjawab itu dengan satu pertanyaan untuk jawab dua hal sekaligus. Satu, dia mencoba untuk tidak menghubungkan dirinya secara personal kepada Soeharto. Yang kedua, dia menjawab dengan mencari faktor yang paling aman, yaitu dan cocok untuk masyarakat Jakarta. Karena masyarakat Jakarta menginginkan stabilitas harga, bukan hanya Jakarta, tapi juga saya kira ini salah satu high point dari Ahok dalam hal ini. Yang dikatakan Anies Rizky, yang dikatakan Ahok tepat menembak dua target dengan satu batu.
Iya, kata kunci di personal connection. Jadi saya agak kaget juga Ahok bisa masuk ke wilayah yang paling aman. Padahal kadang-kadang dalam statementnya seringkali paling beresiko begitu ya. Jadi dia masuk kepada substansi dari apa yang sulit untuk ditolak terkait dengan pencapaian Soeharto. Dia bicara mengenai stabilitas harga sembako. Dia tidak berbicara mengenai pendekatan kepemimpinan. Padahal temanya itu berbicara mengenai pendekatan kepemimpinan yang memang akan kontroversial. Apapun yang jadi jawaban begitu kan. Dan ketika dia masuk ke sembako ini yang kemudian malah bisa masuk ke level berikut dalam perbincangan. Menurut Anda kenapa Ahok bisa mengcounter itu, Mas? Saya pikir untungnya dia masuk ke menanggapi, bukan yang ditanyakan. Sehingga ketika dia melihat Anies menjawab sangat personal, dia coba masuk ke wilayah yang lebih aman, dan di situ dia malah kemudian bisa masuk jualan program. Karena kemudian dia mengatakan, saya juga kemudian mengikuti apa yang dilakukan oleh Pak Harto, dan disitulah kemudian efek netral malah kemudian bisa jadi value buat dia. Setuju, Madon? Mas Rory, ini sebuah pertanyaan yang mengejutkan saya dari Najwa. Jadi saya tidak pernah menduga bahwa akan ada pertanyaan itu. Sebetulnya pertanyaan ini menjadi berita karena ada cerita bahwa ada hubungan khusus antara Anies dan keluarga Cendana. Mungkin ada soal personal connection tadi. Gitu. Dan ini pertanyaan yang sangat politis. Karena kalau jawabannya salah itu bisa jadi liabilities secara politik. Tetapi kalau jawabannya benar, itu mungkin juga bisa jadi aset secara politis. Nah sekarang tinggal penonton untuk melihat. Kan cerita seperti kata Mas J tadi, itu masih ada cerita tentang pro kontra tentang keterlibatan keluarga Cendana dalam politik. Ini kan bisa dukungan, bisa juga bukan. Jadi kalau lihat dari cerita ini, makanya ketika pertama tadi Anda tanya, saya merasa ada dua hal itu, soal DP 0% dan soal pembicaraan tentang pertanyaan tentang Pak Harto. This is very good questions untuk kemudian secara politis bisa kemudian orang nilai. Kita terakhir saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing dari Anda untuk memberikan rangkuman dari apa yang sudah kita saksikan bersama-sama dari pukul 6:30, kemudian debat 7:30 sampai dengan saat ini. Apa kemudian yang ingin Anda sampaikan, Mas Jai? Saya mau sentuh satu isu saja, bahwa dua orang ini berusaha menampilkan kepemimpinan yang berbeda untuk masyarakat Jakarta, yang dua-duanya punya akar atau punya aspirasi di kalangan masyarakat Jakarta. Kalau kita lihat model kepemimpinan macam apa ya, atau personal kualitas personal pemimpin macam apa yang diinginkan oleh masyarakat Jakarta, itu ada 4. Satu, yang tegas. Yang kedua, yang perhatian pada rakyat. Yang ketiga, yang bersih anti korupsi. Dan yang keempat, yang memiliki kecakapan dalam memimpin. Dalam hal bersih anti korupsi dan memiliki cakap pemimpin, dua-duanya tidak terlalu berbeda dalam menampilkan diri. Tapi yang tampak berbeda adalah soal ketegasan dan perhatian pada rakyat. Anies tampak lebih menekankan pada soal perhatian pada rakyat. Sementara Ahok tampak lebih menekankan pada aspek ketegasan. Itu yang saya lihat. Jadi dua model kemimpinan itu yang mencoba ditawarkan. Bang Don, terakhir Bang. Mas Rory, bukan karena saya pemimpin redaksi di Metro TV, tapi saya terus terang menghargai Najwa Shihab, lalu kemudian rekan-rekan produser yang kemudian menggali dalam debat ini substansi dari dua calon yang sedang melakukan kontestasi di DKI. Saya rasa penonton sudah bisa melihat dengan jelas perbedaannya. Ada perbedaan yang kecil, ada perbedaan yang lebih besar, ada perbedaan yang sangat jauh, tajam satu sama lain. Kemudian di mana kemudian penonton bisa melakukan pilihan-pilihan yang menurut saya orang akan bisa membandingkan mana lebih baik, debat di Metro TV ini atau yang dilakukan oleh teman-teman KPUD kemarin. KPU harus mengevaluasi kemudian format Saya rasa mereka harus mengevaluasi itu dengan sangat serius, bukan soal kemeriahannya, tapi substansinya harus diperoleh oleh rakyat. Karena mereka membiayai itu dengan uang rakyat, jadi bukan soal hura-huranya, tapi substansinya publik harus peroleh. Mas Toto. Iya, sekali lagi terima kasih buat Najwa Shihab dan Metro TV, karena menurut saya standar debat pilkada dan debat politik ini sekarang menurut saya mau tidak mau harus berbeda. Saya pikir KPUD otomatis juga sekarang sedang memutar otak bagaimana kemudian tidak terjadi penurunan kualitas. Dan bukan hanya di Jakarta, saya berharap ini ditularkan dalam setiap debat pilkada di daerah lain yang seringkali dengan segala hormat kita lihat seperti menghabiskan waktu saja 1,5 menit, 2 menit dan kita tidak mendapatkan sebuah kesimpulan. Yang kedua, saya pikir juga kita harus berterima kasih, debat dengan kualitas seperti ini tidak akan mungkin menjadi berkualitas kalau
yang muncul bukan sosok seperti Ahok dengan Anies. Saya harus akui bahwa ini adalah dua pilihan terbaik, bisa tampil di atas panggung, tampil dengan penajaman visi, membawa budaya baru dalam berdebat, sehingga siapapun yang menang, saya pikir pendidikan politik dan penajaman pemilih yang kualitas pemilih itu sudah kita dapatkan dalam selama masa kampanye, terutama putaran kedua. Mas Toto, kalau misalnya nanti di debat satu minggu sebelum pencoblosan, KPU tetap pada format semula, akan seperti apa pemirsa dan juga pemilih dalam melihat debat itu setelah menonton debat malam ini? Iya, pada akhirnya pemilih akan melihat ini sebagai pelengkap saja pada akhirnya nanti, begitu ya. Karena saya tidak yakin dalam 2 menit dan 1,5 menit kita akan mendapatkan penajaman visi misi seperti yang diungkapkan oleh KPU dalam tujuannya melakukan debat. Saya berharap dengan waktu yang masih tersisa dan kita tahu sentimen SARA, kampanye negatif dan kampanye hitam ini begitu kencang, debat menjadi faktor yang bisa menjadi penetralisir. Oke, terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya malam hari ini. Dan inilah akhir dari rangkaian acara kami pemirsa Mata Najwa eksklusif babak final Pilkada Jakarta. Saya Rory Asyari mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Dipersembahkan oleh Introducing new Barbara Filter Black. Unleash the Phoenix. luangkan waktu Anda melihat pesona Indonesia. Dari eksotisme budaya hingga seni dengan sentuhan cita rasa yang tiada dua. Indonesia untuk Indonesia Kaya, setiap Kamis jam 9 malam. Kami hadir dari semua denyut nadi perekonomian masyarakat Indonesia. Dapatkan informasi terkini ekonomi dan bisnis Indonesia juga luar negeri dalam Metro Business, Senin hingga Jumat jam 3:30 sore. Untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi Indonesia, 101 provinsi, kabupaten dan kota mencari pemimpin secara bersama-sama. Kami melaporkan kesiapan dan persiapan Pilkada serentak 2017 dan mengenalkan Anda calon-calon pemimpin daerah di Indonesia. Ketahui lebih untuk memilih dalam Buletin Pilkada setiap Senin sampai Jumat live jam 4:30 sore. Merawat kebinekaan. Inilah benang merah safari politik Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sepanjang bulan Maret ini.
Safari politik sebagai bagian konsolidasi Partai Nasdem menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, mencakup kunjungan ke Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Di Bandung, Jawa Barat, Surya Paloh menemui tidak kurang dari